Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gue, Raffianto Dicayo, di channel Biologi Classroom. Oke, mungkin belum ada tagline-nya ya channel ini, jadi mungkin kita jalan terus dulu aja. Jadi hari ini kita akan bahas salah satu konsep paling basic di biologi, yaitu metabolisme. Jadi apa itu metabolisme? Jadi intinya metabolisme itu adalah proses perubahan yang terjadi dalam tubuh lo. Nah, proses perubahan itu maksudnya apa? Iya, berubah misalnya dari yang kompleks menjadi yang sederhana, atau dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Nah, berdasarkan itu, metabolisme bisa dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme, yang merubah sesuatu yang kompleks menjadi yang sederhana, dan anabolisme, merubah sesuatu yang sederhana menjadi kompleks. Contoh dari reaksi katabolisme itu adalah reaksi respirasi sel. Mungkin kalau teman-teman ingat, reaksi respirasi sel itu yang terjadi di sel-sel manusia, yang terjadi di sitoplasma dan di mitokondria. Sementara anabolisme itu terjadi di sel-sel yang autotrof, di mana butuh kloroplas, organ kloroplas atau pigmen warna lain untuk melakukan anabolisme. Nah, jadi yang kita akan bahas di metabolisme pertama ini adalah fokus kepada katabolisme, yaitu salah satu contoh reaksinya adalah respirasi sel. Mungkin kita bisa tulis dulu bahwa respirasi sel itu membutuhkan substrat. Jadi kalau kita ingat, reaksi sel itu selalu membutuhkan substrat dan akan menghasilkan sebuah produk. Jadi substrat dari respirasi sel itu yaitu glukosa, atau nama lainnya C6H12O6 gitu. C6H12O6. Nah, terus substrat apa lagi yang dibutuhkan dari respirasi sel, yaitu oksigen. Kita tulis ya, 6 oksigen. Nah, dari glukosa dan oksigen nanti bakal direaksikan di dalam tubuh kita untuk membentuk apa? Tujuan utamanya itu untuk membentuk ATP, teman-teman. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Jadi, adenosin yang punya 3 fosfat. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? ATP itu adalah sumber energi utama dari makhluk hidup. Nah, kebetulan untuk membentuk ATP dari glukosa dan oksigen itu ada reaksi sampingnya tuh, ada hasil sampingnya. Nah, hasil sampingnya itu adalah 6CO2 plus 6H2O. Oke, sampai sini dulu. Jadi, fungsi utama dari metabolisme karbohidrat, atau kita sebut sebagai katabolisme gula, itu adalah membentuk ATP sebenarnya. Membentuk ATP untuk apa? Ya, untuk ATP itu untuk... Ya, jadi ATP itu ya memang untuk pergerakan sel gitu. Misalnya, aku pengen ngomong nih, gue pengen ngomong, misalnya gue pengen kedip, gue pengen numbuhin jenggot atau gue numbuhin kumis, itu butuh ATP semuanya. Everything is membutuhkan ATP. Jadi memang harus dilakukan gitu. Nah, dari tahap merubah glukosa menjadi ATP ini, itu membutuhkan sekitar 4 reaksi sebenarnya, teman-teman. Jadi reaksi pertama itu kita sebut sebagai prosesnya, kita sebut sebagai glikolisis. Nah, di glikolisis mungkin teman-teman udah pada apal tuh waktu SMA. Apa hasil dari glikolisis? Yaitu glukosa akan dirubah menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, kalau teman-teman cuma sampai sini, teman-teman nggak salah. Tapi teman-teman kenapa bisa bikin glukosa kan C-nya 6. Asam pirufat itu asam pirufat itu satunya C-nya 3 gitu. Nah, dari C6 ke C3 berarti bener kan, glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa bisa menghasilkan NADH? Kenapa bisa menghasilkan 2 ATP? Nah itu, jadi di glikolisis itu nggak sesimpel itu. Jadi di glikolisis terjadi beberapa reaksi. Nah yang ingin, tapi nggak susah gitu. Jadi yang ingin gue sampaikan adalah di glikolisis itu terjadi beberapa reaksi. Reaksi pertama, kita lihat. Substrat dari glikolisis adalah glukosa. Kita tulis ya, substrat glikolisis adalah glukosa. Itu gue tulis di samping nanti. Gue tulis di samping. Jadi bisa tulis aja. Nah, substrat dari glikolisis adalah glukosa. Nah, glukosa itu membutuhkan fosforilasi. Jadi, teman-teman kalau ada kata fosforilasi, jangan bingung. Fosfo itu artinya fosfat, rilasi itu berarti proses penambahan. Jadi, fosforilasi itu proses penambahan fosfat. Jadi, glukosa ditambah fosfat, jadi glukosa 6 fosfat. Nah, maksudnya glukosa 6 fosfat apa? Glukosa 6 fosfat itu bukan ada 6 fosfatnya, tapi ada 1 fosfat nempel di C nomor 6. Tadi setuju kan kalau glukosa itu C-nya 6. Nah, glukosa 6 fosfat artinya ada 1 fosfat nempel di C nomor 6. Jadi, fosfatnya cuma 1 tuh. Nah, ingat hukum termodinamika 1, bahwa energi itu nggak bisa dihancurkan, tidak bisa dibuat gitu. Jadi nggak bisa dibuat, nggak bisa dihancurkan. Energi cuma bisa
berubah bentuk. Nah, energi atom itu, atom fosfat, atom karbon itu di dalamnya ada energinya tuh, ada elektron. Jadi nggak mungkin kan dari glukosa berubah jadi glukosa 6 fosfat, berubah aja gitu. Ya nggak bakal bisa gitu, nggak bakal bisa bekerja seperti itu. Jadi harus ada penambahan fosfat. Nah, penambahan fosfat itu dari apa teman-teman? Tapi dari ATP. Jadi ternyata untuk memulai glikolisis kita butuh ATP dulu teman-teman untuk merubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. ATP masuk, fosfatnya lepas, fosfatnya diikat sama glukosa, berarti tinggal apa? Adenosin trifosfat, artinya 3 fosfat. Nah, sorry kecepatan ya. Jadi adenosin 3 fosfat kurang 1 fosfat, berarti adenosin 2 fosfat. Itu kita sebut sebagai ADP, adenosin difosfat gitu. Nah, glukosa, ingat teman-teman. Kalau teman-teman ingat lagi, glukosa itu gula, C-nya 6 kan? C6H12O6. Dia gugus fungsinya tuh aldehid. Jadi glukosa itu gugus fungsinya aldehid. Nah, glukosa itu nanti dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat itu artinya apa? Fruktosa yang di nomor 6-nya ada fosfat. Nah, lihat. Waktu glukosa berubah ke fruktosa, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Glukosa dan fruktosa itu isomer. Isomer itu artinya rumus kimianya sama, C6H12O6. Jadi nggak perlu ada yang masuk, nggak perlu ada yang keluar. Cuma reaksi isomerase aja pakai enzim, bantuan enzim isomerase. Nah, kenapa harus dirubah menjadi fruktosa? Nah, itu karena di proses selanjutnya fruktosa yang akan dibutuhkan. Karena apa? Glukosa mungkin tidak simetris dan tidak bisa dibagi menjadi dua. Oh, nggak tahu. Enggak, karena enzimnya aldolase, nanti kita bahas nanti ya. Jadi fruktosa 6 fosfat. Kalau sudah terbentuk fruktosa 6 fosfat, kenapa? Ya karena ingat fruktosa 6 fosfat itu adalah gula keton. Jadi beda tuh. Jadi kalau ingat aja glukosa kan ada L-nya, berarti aldehid. Fruktosa kan ada K-nya, berarti gula keton gitu. Jadi fruktosa itu gugus fungsinya keton. Jadi fruktosa 6 fosfat nanti akan berubah lagi kan, ini metabolisme kan. Jadi perubahan terus fruktosa 6 fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, fruktosa 1,6 bifosfat artinya apa? Fruktosa yang punya 2 fosfat di nomor 1 dan di nomor 6 gitu. Jadi kita bayangin ada molekul yang C-nya ada 6 tapi punya 2 fosfat. Nah, setelah dari sini, fruktosa 1,6 bifosfat itu akan dipecah menjadi 2 molekul. Harus dibagi rata dong, kan dia punya 6C, 2 fosfat, harus dibagi rata. Dibagi rata menjadi berapa? Molekul yang punya 3C, 1 fosfat. Apa molekul yang punya 3C, 1 fosfat? Kalau kita lihat ya gambar fruktosa, itu dia kan punya gugus keton dan rantai sampingnya. Nah, nanti akan dipecah menjadi 2 nih. Jadi ada 1 molekul yang punya gugus keton dan 1 molekul yang punya gugus aldehid. Yang punya gugus aldehid kita sebut sebagai fosfoglycerol aldehid. Pernah dengar? Fosfoglycerol aldehid itu berarti gugus fungsinya aldehid, atau nama lainnya sering disebut G3P, glyceraldehid 3 fosfat. Berarti itu golongan aldehid kan? Nah, fruktosa punya gugus keton. Nah, gugus ketonnya itu apa? Yang 3 yang gugus keton berarti adalah dihidroksi aseton fosfat. Nah, ini tuh sebenarnya nggak susah. Ini sebenarnya namanya diingat aja terus PGAL, fosfoglyceraldehid, dihidroksiaseton fosfat, dihidroksiaseton. Nah, itu sama aja. Nah, kan 2 senyawa beda nih, PGAL. Jadi fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 molekul yang punya 3C, 1P itu pakai enzim namanya aldolase. Ini salah satu enzim yang penting. Jadi mungkin kalau di ujian SBMPTN ada yang jawab aldolase, ada biar nggak kayak kosong banget gitu. Jadi aldolase itu enzim yang memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi PGAL dan dihidroksi aseton fosfat. Nah, dihidroksi aseton fosfat dan PGAL itu sama-sama 3C 1P. Nah, mereka itu isomer. Jadi sebenarnya bisa aja dari PGAL berubah jadi dihidroksi aseton fosfat, dari dihidroksi aseton fosfat berubah jadi PGAL, ada enzimnya. Jadi mereka dianggap sama. Kita anggap aja ini PGAL dua-duanya ya, fosfoglyceraldehid dua-duanya. Nah, fosfoglyceraldehid ini kan 3C 1P. Nanti fosfoglyceraldehid itu nanti akan berubah lagi, namanya metabolisme kan, akan berubah menjadi bifosfoglycerat atau sering disingkat sebagai BPG, bifosfoglycerat. Nah, teman-teman di sini harus hati-hati. Karena apa? Reaksi pertama adalah, lihat, PGAL itu kan fosfoglyceraldehid. Aldehid berarti di golongan aldehid. Gugus fungsinya berarti COH, RCOH kan, R
RCOH, itu aldehid. Nah, PGAL nanti akan berubah menjadi bifosfogliserat, asam bifosfogliserat, berarti asam karboksilat. Asam karboksilat apa? RCOH. RCOOH. Nah, BPG. Lihat, dari aldehid menuju asam karboksilat, gitu kalau ingat lagi pelajaran kimia zaman dulu, jadi kalau alkohol primer dioksidasi jadi aldehid. Aldehid dioksidasi jadi karboksilat. Nah ini, jadi ini adalah prosesnya yang terjadi adalah oksidasi, teman-teman. Jadi dari PGAL ke BPG itu terjadi oksidasi pada PGAL. Nah ingat teman-teman, kalau setiap ada yang dioksidasi, artinya ada yang direduksi. Nah kenapa? Karena waktu PGAL dioksidasi, syarat oksidasi artinya apa? Penambahan bilok, benar. Penambahan, oh betul. Tapi yang lainnya adalah pelepasan elektron. Jadi PGAL melepas elektron. Nah maksudnya elektron sini apa? H+. Jadi H+ dari PGAL lepas. Nah H+ tuh nggak boleh terbang-terbangan sendirian gitu. H+ harus ditangkap oleh siapa? Penangkap H+ dari PGAL itu adalah NAD+. Jadi NAD+ itu muatannya plus kan biloknya. Ditempel lah sama H+. Jadi NADH. Inilah prosesnya namanya reduksinya. Jadi oksidasinya PGAL berubah jadi BPG, reduksinya NAD+ berubah jadi NADH gitu. Itulah kenapa dihasilkan NADH, karena harus merubah gugus fungsi dari aldehid menjadi asam karboksilat. Nah, selain itu apa perbedaannya? Ini kan fosfoglycerol aldehid, berarti 3C 1P berubah menjadi bifosfogliserat. 3C 2P. Berarti artinya apa? Perbedaannya ada 1 P lagi yang ditambahin. Nah, P yang ditambahin di sini itu bukan dari ATP tapi dari PI. PI itu fosfat inorganik yang ada di sitoplasma. Jadi fosfat yang ada di sitoplasma. Jadi PI masuk, jadilah jadi BPG. Jadi proses yang terjadi saat PGAL berubah jadi BPG itu ada dua proses. Ada satu oksidasi, ingat. Ada satu lagi adalah fosfolirasi, penambahan fosfat. Mungkin itu bisa keluar juga di SBMPTN. Nah, dari PGAL ke BPG, nanti BPG dirubah lagi menjadi APG atau PPGA, asam fosfogliserat. Lihat, bifosfogliserat jadi asam fosfogliserat. Bifosfo 2 fosfat, asam fosfo 1 fosfat. Berarti fosfatnya lepas 1 dong. Nah, fosfat yang lepas 1 lah ditangkap sama ADP. ADP masuk, nangkap P yang lepas dari BPG berubahlah menjadi ATP. Nah, keluar ATP. Nah, APG ini nanti akan berubah lagi menjadi fosfoenol pirufat. Nah, asam fosfogliserat 3 C-nya. P-nya 1. Fosfoenol pirufat C-nya 3, P-nya 1. Jadi nggak apa-apa, nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk gitu. Air aja yang keluar, proses perubahan isomer biasa aja. Nah, PEP nanti akan berubah menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat itu apa? Asam pirufat itu C-nya 3, nggak punya fosfat. Namanya aja nggak ada fosfornya kan, asam pirufat aja. Nah, asam pirufat C-nya 3, berarti apa yang terjadi? Ada lepas P lagi. Lepas P ditangkaplah sama ADP. Jadilah ATP. Nah, ini kan baru terjadi dari reaksi dari 1 PGAL. Kalau dari 2 PGAL, berarti tinggal dikali 2 aja kan? Berarti asam pirufatnya hasilnya ada berapa? Ada 2 asam pirufat. Gitu. Terus ATP-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ATP. NADH-nya berapa? Ada 2 ATP. NADH-nya ada berapa? Ada 2 NADH. Lah, terus kenapa hasilnya 2 ATP? Iya, karena reaksi sebelum menjadi fruktosa 1,6 bifosfat itu membutuhkan 2 ATP, teman-teman. Jadi membutuhkan 2 kali fosforilasi di tahap atas. Makanya nanti 4 ATP dikurangi 2 ATP 2. Jadi netnya adalah 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Gitu. Nah, jadi tahap dari glukosa sampai fruktosa 1,6 bifosfat itu disebut sebagai tahap endergonik. Endergonik itu artinya membutuhkan energi. Gitu. Ini kalau dilihat itu delta G-nya nanti positif tuh. Delta G-nya positif. Nah, dari fruktosa 1,6 fosfat ke bawah ini, itu tahap yang eksergonik. Nah, tahap yang eksergonik itu pasti delta G-nya negatif. Nanti kalau ditotalin semua, delta G-nya pasti negatif. Karena apa? Menghasilkan ATP dan NADH. Menghasilkan energi gitu. Jadi ini reaksi keseluruhannya eksergonik. Delta G-nya negatif. Nah, setelah jadi produk-produk dari glikolisis, jadi glikolisis itu kan artinya
Glikolisis itu artinya kan, gliko itu gula, lisis itu menghancurkan. Jadi glikolisis artinya gula yang dihancurkan, bener kan? Glukosa dihancurkan menjadi apa? Jadi asam pirufat yang lebih kecil dong, ukurannya 3C. Nah, ATP-nya sudah jadi. ATP-nya bisa langsung kita simpan di akhir, NAD-nya juga bisa kita simpan langsung di tahap akhir. Sekarang kita pakai 2 asam pirufat. Setelah tahap glikolisis, tahap kedua yang harus dilakukan di metabolisme karbohidrat adalah namanya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif. Oke, dekarboksilasi oksidatif itu apa? D itu artinya pengurangan. Karbok itu artinya karbon. Silasi itu artinya proses. Jadi dekarboksilasi itu adalah proses pengurangan karbon gitu. Oksidatif, oksi artinya butuh oksigen. Datif itu kata sifat kali ya. Jadi dekarboksilasi oksidatif itu jadi proses pengurangan karbon yang membutuhkan oksigen gitu. Nah, itulah kenapa kalau reaksinya anaerob, nggak ada oksigen, dia nggak bakal bisa masuk ke siklus Krebs. Karena yang bisa masuk ke siklus Krebs adalah hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi apa substrat dari dekarboksilasi oksidatif, atau singkat DO aja ya. Substrat dari DO adalah asam pirufat dong, dari hasil glikolisis. Nah, asam pirufat ini nanti dirubah. Ingat, asam pirufat itu C-nya 3C. Akan dirubah menjadi senyawa yang molekulnya 2, yaitu asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini molekulnya C-nya 2 dan ada koenzim A. Nah, jadi apa yang terjadi? Dari asam pirufat menjadi asetil-CoA. Asam pirufat C-nya 3, asetil-CoA C-nya 2. Berarti apa yang terjadi? Lepas C, betul. Jadi kalau lepas C, nggak mungkin C bisa terbang-terbang sendirian di sitoplasma, nggak mungkin. Jadi C harus diikat. Diikat oleh apa? Oleh oksigen. C akan diikat sama oksigen. Dan membentuk CO2. Nah, ingat rumusnya. Rumusnya sangat penting, di mana CO2 lepas, pasti H+ lepas. Nah, H+ juga nggak boleh terbang-terbang sendirian. Jadi CO2 lepas, pasti NADH lepas gitu. Jadi CO2 lepas, pasti NADH lepas. Tapi jangan kebalik. Kalau NADH yang lepas, CO2 belum tentu lepas. Tapi kalau CO2 yang lepas, NADH pasti lepas gitu. Di kasus metabolisme karbohidrat ini. Jadi, netnya berapa hasilnya? Dari 2 asam pirufat, akan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Oke, gampang sekali kan? Jadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Udah itu hasil dari DO. Gitu. Nah, NADH dan CO2 udah kita bisa simpan di akhir nanti. Kita tinggal pakai substratnya kan? Berarti substrat tahap selanjutnya, jadi kita udah 2 tahap nih, glikolisis dan DO. Tahap ketiga kita sebut sebagai siklus Krebs. Mr. Krebs, Tuan Krebs, siklus Krebs. Atau lebih dikenal di bahasa Inggris itu sebagai TCA cycle. TCA itu apa? Nanti kita akan bahas karena ini akan dibahas nanti. Nah, jadi ingat teman-teman, dari glukosa sampai ke dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di sitoplasma. Sito artinya sel, plasma itu cairan. Jadi belum di organel, masih terjadi di sitoplasma. Saat sudah mendapatkan asetil-CoA, nanti asetil-CoA akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, teman-teman harus tahu. Jadi respirasi sel, organel yang paling penting itu dinamakan mitokondria. Jadi mitokondria itu strukturnya, dia punya 2 membran. Membran luar yang biasa aja, dan membran dalam yang berlekuk. Jadi membran luar yang biasa aja, membran dalamnya berlekuk. Nah, membran luar ini disebut membran luar. Ruangan di antara membran luar dan membran dalam itu disebut ruang antara membran. Membran dalamnya itu disebut sebagai kristae atau kristae, sering dengar. Dan yang paling dalam, ruangan paling dalam itu disebut sebagai matriks. Di luarnya itu sitoplasma kan. Nah, jadi reaksi selanjutnya siklus Krebs itu terjadi di matriks. Nah, caranya gimana? Asetil-CoA harus bisa masuk ke dalam matriks. Nah, nanti asetil-CoA-nya nanti akan masuk ke dalam matriks. Dan ingat, di dalam matriks mitokondria itu udah ada penunggunya. Jadi, di dalam matriks mitokondria sudah ada molekul yang selalu menunggu. Molekul yang selalu ada di mitokondria, di dalam matriks mitokondria itu disebut sebagai oksaloasetat. Ingetin aja tuh, oksaloasetat. Kayak culametan,
kayak gitu ya. Jadi oksaloasetat, ingat oksaloasetat itu C-nya 4. Oksaloasetat C-nya 4. Gimana cara ingetnya? Udah pakai inget-inget aja terus ulang-ulang. Oksaloasetat C-nya 4 gitu. Jadi oksaloasetat tuh penunggu di dalam matriks, ingat ya. Di dalam mitokondria ada penunggunya namanya oksaloasetat. Nah, oksaloasetat nungguin siapa sih? Oksaloasetat tuh nungguin si asetil-CoA. Jadi asetil-CoA nanti masuk ke matriks. Jadi yang mereka ditungguin soalnya. Jadi ditungguin oksaloasetat sama asetil-CoA. Jadi ditulislah oksaloasetat C-nya 4. Asetil-CoA C-nya 2. Mereka bergabunglah, mereka menikah. Jadilah suatu molekul baru yang C-nya 6. Iya kan? C4 tambah C2, C6. Apa molekul yang C-nya 6? Yaitu adalah asam sitrat. Nah, kenapa disebut TCA cycle? Yaitu jadi citric acid TCA, citric acid cycle. Citric acid tuh kayak asam sitrat. Jadi karena senyawa yang pertama kali terbentuk adalah asam sitrat gitu. Jadi kalau misal dikaitin ke tumbuhan, ada tumbuhan C3, tumbuhan C4, itu karena apa? Molekul yang pertama kali berikatan sama RUBP itu molekul yang akan pertama kali diikat sama CO2 akan membentuk molekul yang C-nya 3 atau molekul yang C-nya 4. Nah, dalam kasus ini C6 itu asam sitrat. Nah, asam sitrat nanti akan dirubah menjadi asam isositrat. Ya udah, dari tadi kan kita udah bahas ya, kalau iso itu berarti nggak ada yang berubah, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar karena bentuknya sama, rumus molekulnya sama. Jadi ya udah fine aja. Nah, asam isositrat nanti akan berubah lagi menjadi namanya asam alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat itu C-nya 5. Asam alfa ketoglutarat itu C-nya 5. Jadi apa yang terjadi? Ingat rumus dekarboksilasi, proses dekarboksilasi pengurangan karbon dari 6C ke 5C. Berarti apa? Lepas CO2-nya. Ingat rumusnya, setiap lepas CO2 pasti lepas NADH, jangan bingung. Nah, asam alfa ketoglutarat nanti akan berubah menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA itu C-nya 4C. Nah, suksinil-CoA itu 4C. Suksinil-CoA berarti dari alfa keto ke suksinil-CoA itu akan lepas CO2 lagi dong. Dan lepas NADH. Nah, dari suksinil-CoA nanti akan berubah menjadi asam suksinat. Nah, dari suksinil-CoA dan berubah asam suksinat ini nanti ada rantai transport elektron sedikit nih dan akan menghasilkan ATP di sini. Jadi ATP bisa dihasilkan dari suksinil-CoA menuju suksinat. Dari suksinat akan berubah lagi menjadi asam fumarat. Nah, asam fumarat ini lepas nih dari suksinat ke asam fumarat tuh lepas elektron 1, teroksidasi dia dan diikat bukan sama NADH tapi di sini. Jadi penangkap elektron sementaranya ini bukan NADH tapi FADH. Jadi dari asam suksinat ke asam fumarat tuh menghasilkan FADH. Ingat aja kan fumarat ada F-nya, berarti bukan NADH, jadi FADH2. Nah, asam fumarat nanti akan berubah menjadi asam malat. Nah, kalau ingat lagi, oke, gara-gara videonya habis, jadi mungkin tadi dilanjut ya. Jadi tadi mulai dari asam fumarat menjadi asam malat ya. Jadi asam fumarat itu sama asam malat sebenarnya isomer. Dia sama-sama 4C. Dan dia bedanya cuma cis dan trans saja. Tahu isomer bentuknya ada yang cis, ada yang trans gitu ya. Nah, habis asam malat, nanti asam malat akan kembali lagi membentuk oksaloasetat. Nah, asam malat membentuk oksaloasetat, nanti akan menghasilkan elektronnya. Ditangkaplah sama NADH. Nah, oke, jadi hasil dari sikloskop itu apa? Kalau kita mau simpulkan langsung, ada 3 NADH yang terbentuk, ada 1 FADH yang terbentuk, dan ada 1 ATP, dan ada 2 CO2 yang terbentuk. Oke. Nah, jadi setelah siklus Krebs ini yang terjadi di matriks, kita akan lanjut ke rantai transport elektron. Jadi kita lihat nih, ada istilah namanya rantai transport elektron. Berarti ada transport elektron kan? Transport elektron itu berarti ada elektron ditransfer. Nah, itu terjadi di mana? Terjadi di kristai. Tadi kita ingat kristai itu artinya adalah membran yang berlekuk di dalam mitokondria. Jadi ada di dalam membran. Nah, teman-teman bisa kebayangkan semua membran, kalau kita sebut membran sel kayak membran intri kayak membran mitokondria kayak semua membran tuh pasti terdiri dari namanya fosfolipid bilayer. Pernah lihat bentuknya? Nih, bentuk fosfolipid bilayer. Nah, membran kristai juga sama. Membran yang di dalam mitokondria itu juga tersusun oleh fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid bilayer itu bukan cuma fosfat sama lipid, tapi ada protein. Nah, ada beberapa kompleks protein. Ada protein integral, mungkin teman-teman bisa ingat, ada protein periferal gitu. Nah,
Jadi kalau teman-teman udah belajar, jadi kita summary dulu hasil dari semua reaksinya dari glikolisis, dari DO dan dari siklus Krebs itu nanti totalnya ada 10 NADH, 2 FADH, 6 CO2 dan 4 ATP. Nah, ini hasil dari glikolisis sampai ke siklus Krebs. Nah, CO2 ini sudah tahap akhir, jadi CO2 udah nggak bisa diapa-apain lagi. CO2 akan masuk lagi ke darah untuk dikeluarkan melalui paru-paru gitu. Nah, setelah itu apa? Nah, teman-teman mungkin pernah tahu, 1 NADH nanti akan dikalikan 3 ATP gitu. 1 FADH dikali 2 ATP. Jadi nanti totalnya 10 kali 3 itu 30 ATP. 2 kali 3 itu 2 kali 2 berarti 4 ATP. Jadi totalnya ada 34 ATP dari transport elektron ditambah 4 ATP, jadi 38 ATP. Nah, teman-teman udah bisa lihat tuh glukosanya teman-teman udah dipakai menghasilkan 38 ATP. Ya kan? Jadi itu baru reaksinya sudah hampir selesai gitu. Nah, tapi teman-teman harus tahu kenapa bisa 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Nah, itu kita harus lihat di struktur dari kristalnya. Nah, jadi di kristal itu ada 4 protein teman-teman. Ada 4 protein kompleks, 3 protein integral, dan 1 protein periferal. Jadi protein 1 integral, protein 2 periferal, protein 3 integral, protein 4 kompleks 4 itu protein integral. Nah, terus ada 1 protein lagi yang paling krusial di sini disebut sebagai ATP sintase. Jadi ATP sintase itu adalah protein integral yang ada di kristal. Jadi dia protein integral tapi namanya ATP sintase. Berarti ada fungsi sebagai enzim untuk menghasilkan ATP. Nah, seperti apa? Saat NADH teroksidasi. Nah, NADH teroksidasi menjadi apa? Jadi NAD plus. Nah, NAD plus saat NADH teroksidasi jadi NAD plus, itu artinya ada yang direduksi, ada elektron yang lepas. Nah, elektron yang lepas dari NADH akan masuk ke protein kompleks 1. Akan lompat ke protein kompleks 1. Saat protein kompleks 1 dilompatin, otomatis terjadi transport ion karena ada energi yang lompat, ada transport ion. H+ dari matriks mitokondria akan tereksitasi menuju ruang antara membran. Jadi ingat ya. Jadi bayangin ada matriks, ada ruang antara membran. Jadi saat ada elektron lompat ke kompleks 1, akan ada H+ dieksitasikan dari matriks menuju ruang antara membran. Sementara FADH itu nggak dari kompleks 1, nggak dari kompleks 1. FADH itu dari kompleks 2. Nah, ingat, FADH itu dari kompleks 2. Waktu elektronnya tereksitasi, dia akan masuk ke kompleks 2. Ingat, kompleks 2 itu bukan protein integral. Jadi nggak bisa mengeksitasi protein. Nah, gitu. Jadi elektronnya akan lompat dari NADH, dari kompleks 1 menuju kompleks 2, akan ada 1 lagi H+ yang lewat. Dari kompleks 2 menuju kompleks 4, ada 1 lagi H+ yang lewat gitu. Jadi di ruang antara membran nanti akan banyak H+ nih. Dari 1 NADH ada 3 H+. Dari 1 FADH berarti ada 2 H+. Dia dari kompleks 2 menuju kompleks 3 menuju kompleks 4. Energinya habis. Di atas menghasilkan 2 H+ gitu. Dari kompleks 3 dan kompleks 4. Nah, bayangin di ruang antara membran itu nanti banyak H+. Secara normal di dunia ini itu energi gerak pasif, tahu gerak pasif artinya gerak yang tidak membutuhkan energi, itu terjadi dari konsentrasi tinggi menuju rendah gitu. Jadi teman-teman kalau air terjun itu nggak usah pakai energi, air terjun itu akan jatuh pasti ke bawah gitu. Air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu. Beda kalau kita mau ambil air tanah pakai sanyo, kita harus pakai energi listrik baru kita bisa naikin air ke atas gitu. Jadi kalau mengalir dari yang tinggi ke rendah itu nggak butuh energi. Nah, karena H+-nya banyak di dalam ruang antara membran, H+-nya nanti akan mengalir melalui ATP sintase untuk balik ke matriks. Nah, H+-nya akan mengalir melalui ATP sintase menuju ke matriks. Gimana? Apa yang terjadi kalau satu H+ lewat? Satu H+ lewat akan membentuk 1 ATP. Karena ini fungsinya ATP sintase. Nah, gitu. Jadi, kenapa NADH 3 ATP? Karena NADH itu melewati 3 protein integral, sementara FADH hanya melewati 2 protein integral. Nah, H+ akan kembali semua nih. Akhirnya udah terbentuk 38 ATP. H+-nya di matriks itu nggak bisa diam-diam nih elektron ini. Jadi kalau kita ngomong elektron, kita sebut H+ juga nggak apa-apa ya. Elektron dan proton kan sama ya. Jadi H+-nya ada di matriks banyak nih H+. H+-nya di matriks banyak. Nggak boleh nih H+ dari luar masuk banyak di matriks mitokondria. Makanya ditangkap oleh penangkap elektron terakhir. Jadi ini kuncinya. Kalau NADH sama FADH itu tadi
cuma kurir, cuma penangkap elektron, tapi sementara kan dia lepas lagi nanti di elektron kan. Nah, yang nangkep terakhir elektron-elektron nih H+H+ yang tadi habis bekas lewat ATP sintase akan ditangkap oleh oksigen. Oksigen yang mana? Oksigen yang dari substrat yang tadi. Oksigen yang dari substratnya, sisa substrat yang dari reaksi yang pertama tadi kan ada oksigen, 6 oksigen kan. Nah, itu ditangkap lah. Akhirnya ada berapa H+, dari NADH10, dari FADH2, berarti ada 12 H+, terbentuklah 6 H2O. Jadi 2 H+ diikat sama 1 oksigen menghasilkan 6 molekul H2O. Nah, seperti itulah. Jadi nanti net akhirnya adalah akan terbentuk 6 H2O, akan terbentuk 6 CO2, dan akan terbentuk 38 ATP. Itu terbentuk dari apa? Itu terbentuk dari C6H12O6 ditambah 6 oksigen. Nah, jadi itu adalah inti dari metabolisme. Nah, teman-teman kalau udah apal, bukan udah apal, kalau teman-teman paham ini, teman-teman insya Allah bisa menjawab soal apapun di SBMPTN gitu. Karena kebanyakan soal SBMPTN hanya sebatas ini. Jadi kita nggak mungkin tapi akan sedikit sulit gitu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar ada yang sitokrom B, sitokrom A, sitokrom C gitu, ubiquinon, ubiquitin gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kompleks-kompleks ini teman-teman. Jadi kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 itu sebenarnya itu. Jadi kalau guys, jadi gue yang satu lagi muncul kalau gue pengen merevisi video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu kan gue ngomong langsung tuh selama berapa puluh menit. Nah, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan gue yang revisi ya, jadi akan ada revisi dari gue. Jadi yang dibilang itu asetil-CoA, merubah pirufat menjadi asetil-CoA itu terjadi di matriks mitokondria. Jadi bukan di sitoplasma ya. Jadi sudah berubah di matriks mitokondria. Nah, peristiwa ini itu disebut sebagai chemiosmosis. Chemiosmosis itu artinya apa? Kalian tahu osmosis? Osmosis itu kan pergerakan partikel air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Partikel airnya gitu, pelarutnya. Difusi, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi partikel pelarutnya. Nah, sama aja kan, berarti dari tinggi ke rendah. Nah, chemiosmosis sama. Jadi, chemi itu kan bahan kimia kan, H+ kan termasuk bahan kimia. Jadi, perpindahan zat kimia dari bahan yang tinggi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, peristiwa itu disebut sebagai chemiosmosis. Nah, habis itu jadi gue nggak tahu jadi sebenarnya tuh malat ke oksaloasetat itu sebenarnya oksidasi apa bukan gitu. Yang penting yang jelas dari malat ke oksaloasetat itu lepas H+1. Jadi lepas energi 1 ditangkap oleh NAD+ penangkap elektron. Sementara Sumeri. Sumeri anjir. Oke semuanya, terima kasih yang udah mau menonton. Kalau dirasa video ini cukup menambah pengetahuan, like boleh, kalau nggak like juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang paling penting adalah komen. Jadi di video-video selanjutnya nanti gue bisa membantu kalian lebih banyak gitu. Gue bisa membantu orang lebih banyak. Komen apa yang bisa gue perbaiki. Ya, jadi jika kalian beri gue masukan yang banyak, nanti gue akan berusaha untuk jadi lebih baik lagi, berusaha untuk membantu teman-teman yang pengen belajar biologi, kenapa suka biologi gitu. Nah terus habis itu kalau teman-teman juga ngerasa teman-teman ada yang pengen ditanyakan materi, tinggal klik aja di kolom komentar. Jadi yang lebih penting di video gue ini share dan komen ya. Jadi like sama subscribe pakai hati nurani kalian aja lah. Kalau kalian ada hati nurani ya like, kalau nggak ada ya udah. Jadi yang paling penting komen dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan gitu. Kalau like dan subscribe itu tergantung hati nurani masing-masing aja. Kalau merasa punya hati nurani ya udah, kalau merasa videonya berguna ya udah, jadi terserah ya. So, gue juga ada pertanyaan. Sebutkan reaksi yang terjadi saat fosfoglyceraldehyde berubah menjadi asam bifosfoglycerat. Nah itu ada 2 reaksi. Coba apa yang terjadi? Nah terus kalau kalian udah jawab, coba jawab di komen ya kalau kalian bisa. Nah terus habis itu gue pengen, kalau kalian pengen ada hasilnya nih dari belajar kali ini, kalau kalian udah denger video gue dari awal sampai akhir, terus kalian coba perlu nulis dari glikolisis sampai ke transport elektron, kalian tulis aja, nyontek di Google nggak apa-apa, nyontek di Google. Gue yakin kalau kalian udah dengerin gue dan kalian udah nulis sendiri, nyontek di Google pun, kalian akan mengerti nih garis terangnya dan garis merahnya dari metabolisme karbohidrat. So, terima kasih yang udah menonton, terima kasih yang udah meluangkan waktunya. Gue cabut ya, bye.